Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shroli sodri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Diki Rukmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA di sekolah dasar dan teman-teman yang berbahagia. Kemudian, perkenalkan nama saya Istiana Khairunisa dengan NIM 2301025 kelas 3F, mahasiswi aktif semester 3, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memberikan cara mengajar dalam pembelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di sekolah dasar. Dengan judul Fase B kelas 4 bab 4 mengubah bentuk energi topik C yaitu energi yang bergerak. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas UAS secara individu semester 3 dalam mata kuliah pendidikan IPA di sekolah dasar. Selanjutnya di sini ada identitas modul, penyusun atas nama Istiana Khairunisa, kemudian instansinya di SDN Cempaka Baru 03 Pagi, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolahnya di sekolah dasar, mata pelajarannya yaitu IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, fasenya fase B kelas 4, babnya bab 4 yaitu mengubah bentuk energi. Topik C yaitu energi yang bergerak, untuk alokasi waktunya 2 JP atau 2 kali 35 menit. Selanjutnya di sini ada kompetensi awal. Poin pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat membuat simulasi bentuk sumber energi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada pendekatan pembelajaran yang dimana saya memakai CTL yaitu Contextual Teaching and Learning. Kemudian model pembelajarannya yang digunakan yaitu eksperimen. Kemudian metode pembelajarannya itu berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, presentasi, dan penugasan. Kemudian ada capaian pembelajaran. Di sini ada 2 poin. Poin pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep energi yang bergerak termasuk jenis-jenisnya serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta dapat menjelaskan proses perubahan sumber energi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada tujuan kegiatan pembelajaran, yang dimana poin pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bentuk energi yang termasuk dalam energi kinetik. Kemudian poin yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami hubungan energi kinetik pada energi panas. Selanjutnya di sini ada kegiatan pendahuluan yang dimana di sini alokasi waktunya 10 menit. Untuk di dalam model pembelajaran eksperimen ini, sintak pertamanya yaitu pendahuluan, yang dimana peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Kemudian peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Selanjutnya mulailah dengan mengajak peserta didik melakukan kerja bakti bersama di kelas. Poin yang keempat, lakukan kegiatan selama sekitar 5 menit atau sampai peserta didik cukup berkeringat. Poin kelima yaitu setelah peserta didik selesai bekerja bakti, ajaklah mereka untuk berkumpul. Poin yang keenam, ajak peserta didik untuk mengidentifikasi gaya apa yang dipakai saat aktivitas tadi dan lanjutkan diskusi sampai peserta didik ini bisa mengaitkan bahwa energi ini dibutuhkan untuk melakukan gaya.
Kemudian poin yang ketujuh, lanjutkan diskusi dengan bertanya kepada peserta didik. Dan yang kedelapan, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan elaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik mengenai energi. Kemudian untuk pertanyaan pemantiknya, di sini guru mengajukan pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama, apa yang bisa dilakukan dengan energi yang ada di tubuh kalian? Peserta didik ini menjawab, energi kimia dipakai untuk bergerak, Bu. Terus guru mengajukan pertanyaan kembali, kemana energi di tubuh saat kalian lelah? Peserta didik menjawab kembali, hilang, Bu. Kemudian pertanyaan ketiga, ketika energi kalian habis, apakah artinya energi itu hilang atau musnah? Peserta didik ini menjawab, iya, ketika energi kita habis artinya energinya hilang, Bu, atau musnah, Bu. Tetapi dengan jawaban tersebut, peserta didik ini diharapkan menjawab untuk pertanyaan yang pertama, apa yang bisa dilakukan dengan energi yang ada di tubuh kalian? Nah, harapan untuk menjawab yang benarnya itu dari pertanyaan pertama yaitu energi kimia pada tubuh kita dipakai untuk bergerak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemana energi di tubuh saat kalian lelah? Energi di tubuh kita saat lelah sudah berubah menjadi bentuk yang lain. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika energi kalian habis, apakah artinya energi itu hilang atau musnah? Jawabannya itu ketika energi habis, energi tidak hilang atau musnah, tetapi energinya sudah berubah menjadi bentuk yang lain. Energi ini juga tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa juga diciptakan. Namun energi ini bisa berubah bentuknya atau disebut dengan bertransformasi. Kemudian ini lanjutan dari sintak pertama. Untuk poin yang ke-9 yaitu lakukan kegiatan literasi dengan narasi topik C pada buku siswa. Yang dimana sudah saya lampirkan untuk sisi cover bukunya dan serta link bukunya. Kemudian yang poin ke-10, setelah literasi buku tersebut, peserta didik ini diminta untuk mendengarkan dan menyimak dari tayangan video di YouTube. Kemudian yang ke-11, sampaikan kepada peserta didik bahwa mereka akan melakukan percobaan energi panas untuk lebih memahami mengenai energi kinetik. Dan ini untuk video pembelajaran Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Kamu pasti pernah kan berada di bawah sinar matahari? Atau berada di sekitar api unggun? Pasti kamu merasakan panas atau hangat kan? Kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Yuk kita bahas. Di video kali ini kita bahas yuk tentang energi yang bergerak atau energi kinetik. Catat bagian terpenting dari materi ini ya. Nah, kita bahas dulu yuk tentang energi. Energi merupakan suatu kemampuan yang berguna untuk melakukan sebuah usaha, seperti saat seseorang melakukan, menghasilkan, dan bekerja. Karena itu, energi juga bisa didefinisikan sebagai tenaga. Ada dua bentuk energi utama dalam kehidupan, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, saat kita berada di puncak bukit, maka terdapat energi potensial. Lalu saat kita bergerak menuruni bukit, maka energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Jika benda bergerak lebih cepat, maka energi kinetiknya akan lebih besar. Lalu, kenapa ya saat berjemur di bawah sinar matahari atau berada di dekat api unggun terasa hangat dan termasuk energi kinetik? Nah, jadi energi dapat berpindah melalui perantara seperti benda aluminium ataupun udara. Saat kita berada di bawah sinar matahari atau di dekat api unggun, energi panasnya merambat melalui udara sehingga panasnya dapat kita rasakan.
Nah, kita bahas yuk energi yang termasuk energi kinetik. Yang pertama ada energi panas, energi yang dihasilkan oleh cahaya matahari, api, dan lain sebagainya. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang menghasilkan suara, seperti saat kita berbicara atau saat kita bermain musik. Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang tersimpan dalam arus listrik, seperti pada baterai. Yang terakhir ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan cahaya, seperti saat terjadi kilat. Nah, contoh energi kinetik dalam kehidupan diantaranya adalah saat kita bermain sepeda, lalu mendorong meja, dan aliran air sungai. Kesimpulannya, energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerakan. Semua yang bergerak akan memiliki energi kinetik. Walaupun beberapa energi gerakannya tidak terlihat, tetapi kita dapat merasakannya. Nah, itu dia energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah! Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru. Cara belajar. Selanjutnya di sini ada kegiatan inti yang dimana alokasinya ini 45 menit. Kemudian dari model pembelajaran eksperimen ini ada sintak kedua, yaitu merumuskan hipotesis. Poin pertama, guru memandu peserta didik ini untuk merumuskan hipotesis atau dugaan tentang apa yang akan terjadi selama eksperimen. Kemudian yang kedua, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk merumuskan hipotesis atau dugaan tentang apa yang akan terjadi selama eksperimen. Kemudian yang ketiga, peserta didik ini diminta oleh guru untuk menuliskan hipotesisnya. Untuk pertanyaan merumuskan hipotesisnya ini, yang pertama, menurut kalian apa yang akan terjadi pada ujung sendok stainless steel ketika dicelupkan ke dalam air panas? Mengapa? Peserta didik ini menjawab, ujung sendok menjadi terasa panas karena panas yang ada di dalam cangkir ini berpindah ke sendok. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut kalian apa yang akan terjadi pada ujung sendok stainless steel ketika dicelupkan ke dalam air dingin? Mengapa? Jawabannya itu ujung sendok menjadi terasa dingin karena dingin yang ada di dalam cangkir tersebut berpindah ke sendok. Tetapi jawaban yang benarnya itu yang diharapkan itu untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut kalian apa yang akan terjadi pada ujung sendok stainless steel ketika dicelupkan ke dalam air panas? Mengapa? Jawaban yang diharapkan, ujung sendok menjadi panas. Hal ini terjadi karena panas dari air berpindah ke sendok melalui proses konduksi. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut kalian apa yang akan terjadi pada ujung sendok stainless steel ketika dicelupkan ke dalam air dingin? Mengapa? Ujung sendok menjadi dingin atau tidak terasa panas? Hal ini terjadi karena dingin dari air berpindah ke sendok. Selanjutnya di sini ada sintak ketiga, yaitu penjelasan tujuan dan prosedur eksperimen. Poin pertama, guru menjelaskan tujuan dari percobaannya, kemudian guru menjelaskan prosedur eksperimen dengan rinci termasuk bahan dan alat yang diperlukan. Selanjutnya, peserta didik ini diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD oleh guru. Untuk tujuan kegiatan eksperimen ini adalah untuk membuktikan bahwa panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Kita akan menggunakan sendok stainless steel yang dicelupkan ke dalam air dengan suhu berbeda untuk melihat bagaimana panas berpindah dan mempengaruhi suhu benda lain. Dengan melakukan percobaan ini, kita akan memahami konsep perpindahan panas secara langsung. Kemudian di sini ada alat dan bahan beserta prosedur eksperimennya. Alat dan bahannya itu yang pertama ada air panas yang dimana sebaiknya disimpan dalam termos. Kemudian ada cangkir, sendok teh berbahan stainless steel 2 buah, kemudian air dingin.
Untuk langkah percobaannya itu yang pertama tuangkan air panas ke dalam cangkir, kemudian simpan 1 sendok teh dalam cangkir, dan selanjutnya tunggu selama 5 menit. Peganglah ujung sendok bagian atas yang tidak tercelup air, kemudian bandingkan rasanya dengan sendok yang dicelupkan dengan air dingin. Kemudian dari seluruh langkah tersebut tuliskan hasil diskusi pada lembar kerjanya. Dan ini adalah video prosedur eksperimen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianah Khairunisa dengan NIM 2301025-125 kelas 3F, mahasiswi aktif semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Diki Rukmana, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA di sekolah dasar dan teman-teman yang berbahagia. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan sebuah percobaan yaitu perubahan energi panas. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA di sekolah dasar. Baik, langsung saja di sini saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada air panas yang dimana sebaiknya disimpan di dalam termos. Kemudian yang kedua ada cangkir, yang ketiga ada 2 buah sendok teh berbahan stainless, dan yang keempat ada air dingin. Baik, langsung saja kita untuk melakukan langkah percobaannya. Yang pertama, kita siapkan gelas terlebih dahulu. Kemudian kita tuangkan air panas ke dalam gelas tersebut. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok berbahan stainless ke dalam gelas tersebut. Setelah itu kita tunggu 5-10 menit. Setelah tunggu 5-10 menit, peganglah ujung sendok bagian atas yang tidak tercelup dengan air panas. Kemudian bandingkan dengan ujung sendok pada bagian atas dengan air dingin. Sekian video percobaan perubahan energi panas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya di sini ada lampiran LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Isinya itu ada nilai, paraf, kemudian kelas,
kelompok berapa, anggota kelompoknya terdiri dari 6 orang, terus petunjuknya yaitu percobaan perubahan energi panas, di situ ada alat dan bahannya sudah tertera, kemudian langkah percobaannya sudah dicantumkan juga, dan setelah dari langkahnya ada pertanyaan. Pertanyaannya itu terdiri dari 5 pertanyaan. Ini LKPD yang belum dijawab. Dan ini lampiran LKPD yang sudah dijawab dan dinilai. Kemudian di sini ada sintak keempat, yaitu pelaksanaan eksperimen. Yang pertama, bagi peserta didik menjadi 5 kelompok dengan anggota 6 orang, serta siapkan alat dan bahan yang sudah dibawa untuk melakukan percobaan. Kemudian, berikan pengarahan kepada peserta didik terkait kegiatan eksperimen sesuai panduan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya, peserta didik ini diminta oleh guru untuk melakukan langkah-langkah eksperimen yang terdapat di LKPD yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, setiap kelompok diminta untuk mengamati dan mencatat hasil dari setiap tahapan percobaan. Dan di sini ada sintak kelima, yaitu pengumpulan dan analisis data. Poin pertama yaitu setelah melakukan percobaan, setiap kelompok mencatat hasil pengamatan. Kemudian poin yang kedua, peserta didik ini kemudian diminta menganalisis data yang telah mereka kumpulkan untuk melihat apakah hasil percobaannya ini sesuai dengan hipotesis awal mereka. Kemudian poin yang ketiga, ingatkan peserta didik ini untuk menjawab pertanyaan pada percobaan tersebut dan menulis hasilnya ini di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian di sini ada kegiatan penutup. Untuk alokasi waktunya itu ada 15 menit. Selanjutnya sintak ke-6, yaitu menarik kesimpulan. Yang pertama, setiap kelompok diminta untuk menyimpulkan hasil dari percobaan mereka yang terdapat di LKPD. Poin yang kedua, peserta didik ini dapat menyimpulkan hasil dari percobaan mereka yang terdapat di LKPD. Kemudian masuk ke sintak 7, yaitu presentasi dan diskusi hasil. Poin pertama, setelah percobaan dan LKPD selesai, setiap kelompok ini diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas dari hasil pengamatan mereka, termasuk kesimpulan yang telah mereka buat. Kemudian poin yang kedua, kelompok lain ini dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk mendorong diskusi tentang konsep perubahan energi panas. Selanjutnya masuk ke sintak 8, yaitu refleksi dan penguatan konsep, yang dimana guru ini mengadakan refleksi bersama kelas tentang proses yang telah dilakukan. Guru menanyakan apa yang telah peserta didik pelajari dan pengalaman apa yang mereka dapatkan dari eksperimen. Kemudian yang kedua, guru memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep perubahan energi panas dengan menambahkan contoh-contoh lain yang relevan atau sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini ada pertanyaan refleksinya. Untuk pertanyaannya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Peserta didik ini menjawab, energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, energi apa saja yang termasuk ke dalam energi kinetik? Mungkin peserta didik ini ada yang mengingat energi cahaya, Bu, energi panas, Bu, energi listrik, Bu, dan energi lain sebagainya, misalkan gitu. Kemudian yang ketiga, apa yang telah kalian pelajari dari eksperimen ini? Bagaimana kalian dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Peserta didik ini menjawab, yang kita dapat dari eksperimen ini adalah bahwa panas dapat berpindah, Bu, dan untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-harinya bisa dengan saat memasak, Bu, misalkan gitu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut
Peserta didik ini diharapkan menjawab jawaban yang benar itu seperti pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang ada pada benda-benda yang bergerak. Kemudian pertanyaan kedua, energi apa saja yang termasuk ke dalam energi kinetik? Energi cahaya, jawabannya itu energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi listrik. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang telah kalian pelajari dari eksperimen ini? Yang telah kami pelajari dari eksperimen ini adalah bahwa panas dapat berpindah dan mempengaruhi benda di sekitar kita, Bu. Terus untuk menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-harinya ini dapat misalnya saat memasak, tadi sudah benar memasak gitu. Kita harus berhati-hati saat memegang panci atau wajan yang panas karena panas dapat berpindah ke tangan kita. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pengetahuan ini untuk memilih peralatan masak yang baik seperti panci berlapis anti panas gitu. Selanjutnya di sini ada sintak yang ke-9 yaitu penilaian. Dari penilaian tersebut ada 3 poin. Poin pertama ini ada penilaian proses, yang dimana guru memberikan penilaian terhadap partisipasi dan keterlibatan siswa selama eksperimen, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan ketelitian dalam mengamati serta mencatat data. Kemudian poin yang kedua ada penilaian produk, yang dimana guru memeriksa hasil pengamatan atau laporan percobaan dari setiap kelompok. Kemudian poin yang ketiga ada penilaian akhir, yang dimana guru memberikan kuis atau pertanyaan lisan tentang perubahan energi panas. Dan ini untuk tampilan penilaian proses, di sini ada partisipasi, terus ada kerjasama dan ketelitian dalam mengamati dan mencatat data. Kemudian untuk poin yang kedua ada penilaian produk. Isinya itu ada data pengamatan, analisis data, dan laporan percobaan. Kemudian ada penilaian akhir. Di sini ada 3 poin. Lanjut ke lembar evaluasi. Dan ini lampiran lembar evaluasi pembelajaran dalam lembaran yang kosong. Di situ ada nilai, paraf, kemudian nama, kelas. Di situ ada petunjuk soalnya, harus disilangkah atau jawaban yang benar atau bagaimana, sudah dicantumkan di situ. Kemudian untuk soal evaluasi ini terdiri dari 5 soal atau 5 pertanyaan, yang dimana dalam bentuk pilihan ganda. Dan ini adalah lembaran kosong. Kemudian ini adalah tampilan dari lembaran yang sudah dijawab dan dinilai. Di sini yang terakhir adalah manfaat pembelajaran eksperimen dalam topik IPA dalam model pembelajaran eksperimen. Pembelajaran eksperimen memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam memahami konsep ilmiah. Siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melihat dan mengalami langsung proses perubahan energi panas. Metode ini mengembangkan keterampilan ilmiah siswa seperti pengamatan, pencatatan data, analisis, serta kerjasama dalam kelompok. Hal ini juga mendorong rasa ingin tahu dan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.